Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya. Udah pada subuhan belum? Ayo yang belum subuhan, segera subuhan. Kayaknya udah nggak bisa ya subuhan jam segini, tapi Udah, Pak, sudah. daripada nggak subuhan. Ya. Kalau habis subuhan jangan tidur. Ya. Kita pagi ini akan belajar ya. Nah, ini mumpung Ramadan ini pahalanya double-double ini ya. Daripada tidur, ya kan? Maka mending ikut kuliah gitu ya. Ya insya Allah banyak manfaatnya. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Saya absen dulu kali ya. Sebelum kita mulai biar nggak terlalu ini ya. Kalau mau tidur tuh nanti agak-agak ya minimal waktu duha lah, pertengahan duha jam 9 itu baru tidur silahkan ya. Yang baik tidur itu ya jam 11, jam setengah 11, jam 10, nah itu yang sunnah di situ. Kalau pagi ini usahakan jangan tidur. Lakuin apapun yang bisa dilakuin, yang penting tidak tidur gitu. Oke, saya absen dulu ya. Muhammad Dafa, apakah hadir? Enggak ada. Kamaluddin Rois Budiman, Hadir, Pak. apakah hadir? Oke. Rahmat Syahbandi, apakah hadir? Ada, Pak. Andri, apakah hadir? Andri Ardian? Enggak ada. Natasha? Natasha Kholilah? Muqayyimul Hisham? Hadir, Pak. Irawan Setiadi? Irawan? Enggak ada. Muhammad Yoga Asepi? Hadir, Pak. Oke. Prayuda Atmaja? Prayuda? Enggak ada. Habib Fajri Galang Persada? Habib ada. Kenapa Habib? Anggita? Hadir, Pak. Oke. Raisman Artanami Repta Pratama? Raisman enggak ada. Farid Nur Arifin? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizky Rivaldi? Enggak ada. Siti Alfia Kusprihatini? Hadir, Pak. Oke. Hayati Quran Kamudi? Hadir, Pak. Oke. Adinda Nur Hidayati? Hadir, Pak. Oke. Angga Esa Oktavian? Angga? Nggak ada. Rosita Dewi Setianingsih? Hadir, Pak. Oke. Mario Waluyo Putro? Hadir, Pak. Muhammad Rosidiansyah? Muhammad Rosidiansyah? Nggak ada. Wanda Naura Arsyad? Hadir, Pak. Egi Sivalros? Egi? Nggak ada. Ihsan Maulana? Ihsan? Ihsan Maulana ada. Oke. Kenapa Mas? Nggak dibuka. Oke. Maulia Buangka Meizaila? Hadir, Pak. Oke. Baik. Ada yang kelewat? Ada yang belum di absen? Ada? Nggak ada? Oke. Sudah semua ya? Pak, saya hadir, Pak Habib. Oh ya, Habib sudah. Ada lagi selain Habib? Dan sudah. Ada lagi?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya save ya. Muhammad Dafa ini kemana ya? Angkatan berapa ini? Angkatan 2020 ya? Oke. Cukup kita mulai ya. Sebentar. Ini alhamdulillah Office saya sudah aktif nih, jadi ini materinya bisa saya buat ya. Baru jadi kemarin soalnya materinya. Oke, slide saya terlihat nggak? Bergerak nggak? Bergerak nggak slide-nya? Gerak? Gerak, Halo? Pak. Gerak ya? Ya, Pak. Oke. Ya. Oke. Ini sudah memasuki tanggal 23 ya. 23 kalau nggak salah ya, betul ya. 23 betul. 23 Ramadannya sudah tanggal 24 ya. Kita manfaatkan yang tadi malam iktikaf ngantuk-ngantuk ya enggak apa-apa gitu ya. Nanti tidurnya nanti saya saranin ya kalau sudah jam 9, jam 10 ya. Qailullah itu mulainya 1 jam sebelum waktu zawal ya. Oke. Kita akan lanjutkan ya, mungkin saya akan mengulas sedikit ya karena kemarin kita ada kesalahan teknis. Ya materi kita hari ini Lean Six Sigma ya. Saya kira setiap mahasiswa ya itu sekali lagi saya buka materi ini tuh karena saya tuh melihat di pasar ya, artinya bukannya saya nggak mau ini, tidak mengajak kalian meminta atau mengajak suara boleh di offin dulu. Punya siapa ini? Hayati ya? Oke. Ini lagi Hayati punyamu. Di unmute dulu Hayati. Nah, udah. Saya bukan bukan mendoktrin ya kalian untuk menjadi pegawai, tidak. Tapi paling enggak kan untuk menjadi orang, misalnya kalian pengen jadi pengusaha, itu saran saya jadilah pegawai dulu. Gitu ya. Nah, kalau jadi pegawai itu salah satunya adalah kalian harus punya skill ini. Gitu ya. Jadi harapannya itu adalah ini bukan sekedar mata kuliah pilihan yang kalian nanti, harapan saya itu bukan sekedar mata kuliah pilihan yang sekedar untuk menyelesaikan kuliah supaya bisa untuk jadi TA atau apa gitu ya, enggak gitu ya. Harapan saya itu kalian punya mindset gitu ya. Itu mindset Lean Six Sigma-nya itu masuk gitu ya. Sehingga nanti akan kelihatan ketika pas seorang pemberi kerja itu menginterview Anda gitu ya. Ya tentu kalau ini ya paling enggak itu punya pengalaman jadi pekerja dulu, nanti baru setelah itu kalian punya jadi pemberi kerja gitu ya. Nah, salah satu mindset yang harus dipunya baik pemberi kerja maupun pekerja itu harus punya mindset kayak ini gitu ya. Karena mindset ini sesuai dengan kaidah Islam. Kaidah Islam itu kan hari ini besok harus lebih baik daripada hari ini, dan itu ada di mindset konsep Lean gitu ya, konsep DMIC, Lean Six Sigma gitu. Oke. Yang jelas Anda bisa kalau Anda kalau Anda sebagai pemberi kerja, itu manajemen akan bisa diandalkan gitu ya. Saya harap
nanti Anda juga kalau misalnya sudah menguasai konsep ini, Anda bisa melatih tim Anda. Ya, kalau Anda punya tim, nanti bisa melatih, gitu ya, menyebarkan. Karena ini konsep ini sangat baik untuk kehidupan kita, tidak hanya di urusan pekerjaan, tapi kehidupan kita pribadi juga baik, gitu ya. Dan ini selalu saya terapkan, gitu ya. Menerapkan Lean Six Sigma dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, menambah nilai dalam pengembangan diri ya, meningkatkan motivasi, kinerja, dan kualitas ya. Dan kalau kita paham ini tentu kita bisa optimal kinerja kita ya. Paling enggak itu mindset-nya sudah ke arah sana gitu ya. Walaupun misalnya in the end dari kuliah ini ya ada tools-tools yang mungkin kalian masih belum expert gitu ya. Tapi paling enggak mindset-nya udah jalan, itu sudah lumayan. Itu buat saya gitu ya. Ya syukur-syukur Anda betul-betul menguasai gitu ya. Artinya ya ikutlah misalnya sertifikasi yang bukan yang resmi, misalnya sertifikasi yang di Indonesia kan ya, bukan yang American Society lah misalnya. Itu kan sertifikasinya nggak mahal, paling ya 500 lah gitu ya. Itu lulus gitu loh. Nah itu nggak apa, itu syukur-syukur bisa seperti itu, gitu. Kalau pelatihannya kalau kayak gini Yellow Belt itu agak mahal kalau offline ya. Offline itu mungkin rata-rata di atas 5 juta sih setahu saya. Gitu. Oke. Outline-nya kurang lebih ini ya, nanti introduction, hari ini saya masih di tentang pembahasan continuous improvement ya. Saya akan coba konsep continuous improvement. Apa itu Lean Six Sigma gitu ya, kemudian perusahaan apa yang mengimplementasikan ini, itu banyak sekali. Walaupun mereka tidak eksplisit mengatakan kami menerapkan Lean Six Sigma, kadang mereka nggak eksplisit kayak gitu. Tapi konsepnya continuous improvement itu pasti diterapkan. Itu ya, pasti diterapkan ya. Ada banyak sekali perusahaan yang seperti itu. Karena mereka rata-rata punya konsep sendiri, istilahnya gitu ya. Ya supaya untuk menjadi pembeda dan seterusnya. Tapi konsepnya itu sama. Nanti kalau waktunya masih cukup ya, akan saya berikan contoh bagaimana sebuah perusahaan punya konsep tersendiri. Konsepnya intinya sama, cuma hanya kadang penamaannya berbeda dikit aja gitu ya. Oke, saya akan memulai sebuah perusahaan. Ini adalah sebuah perusahaan yang biasanya kalau kalian ikut training Lean Six Sigma ya, itu film ini pasti akan diperlihatkan dulu sebagai opening-nya ya. Namanya ada perusahaan namanya Dabawala gitu ya. Ini menurut saya cukup sih. Jadi konsep dari perusahaan ini adalah misinya adalah to serve their customer on time. Konsepnya adalah melayani konsumen dengan customer dengan on time ya. Dan operational motonya adalah error is horror. Nah, ini bisa kalian pakai nih untuk untuk kalian kalau besok punya punya usaha gitu ya, itu error is horror. Jadi perusahaan Dabawala itu gini ceritanya. Di India, mereka itu terbiasa makan siangnya itu orang sana itu sukanya bawa dari rumah dan fresh gitu ya. Nah, peluang inilah yang karena kan kalau orang kerja kemudian dia harus pulang ngambil makan siang dan seterusnya itu kan nggak nyaman ya, nggak enak buat mereka ya. Atau mereka bawa pagi sebelum berangkat, kemudian setelah bawa siang itu kan udah dingin gitu ya. Nah, itu kan itu peluang yang ditangkap oleh perusahaan ini. Sehingga perusahaan ini adalah jasa delivery makan siang ya. Jadi perusahaan ini itu konsepnya adalah mengambil makan siang dari tiap rumah pekerja, kemudian diantar ke kantornya. Nah, itu jasanya. Anda bisa lihat dia hanya menggunakan seperti ini, apa ini namanya istilahnya? Tandu lah ya, tandu kayak gitu. Itu isinya rantang-rantang makan siang yang mana Anda tahu sendiri jam makan siang itu kan pendek ya. Jadi dia nggak boleh terlambat. Jadi itu makanya misinya adalah melayani konsumennya secara on time. Anda bisa kebayang ya. Dan nggak boleh salah. Anda bisa bayangkan kalau itu salah gitu ya.
misalnya harusnya ini makan siangnya si siapa, si Hisham misalnya ya, ternyata ini dari rumahnya, si Hayati misalnya. Nah kan nggak nyambung, ya kan. Nah, jangan sampai salah, gitu. Makanya dia bilang error is horror gitu ya. Nah, ini perusahaan ini sudah berjalan hampir 100 tahun ya, karena pertama kali, usaha melayani makan siang ini, pengantaran makan siang itu dari tahun 1880-an sekian gitu ya. Nah, mereka, kan awal-awal tuh banyak sekali error gitu ya, ada yang salah naruh, ini makan siang lah ya, kemudian ada yang terlambat lah. Nah, mereka selalu berkembang tapi ketantangannya mereka adalah SDM mereka itu sangat rendah, bahkan tidak berpendidikan gitu. Jadi orang-orang yang ngangkutin, yang ngambilin ini, itu SDM-nya SDM rendah. Makanya gimana caranya mereka menerapkan konsep Lean Six Sigma, tapi dengan sesederhana mungkin, semudah mungkin. Dan itu yang saya harapkan ketika nanti Anda, bekerja atau Anda punya perusahaan gitu ya. Buatlah sebuah konsep perbaikan berkelanjutan yang itu mudah difahami oleh tim Anda. Yang mudah. Nggak usah mulu-mulu, nggak usah pakai istilah-istilah yang ada di buku Lean Six Sigma misalnya. Yang penting, cara berpikirnya betul, gitu ya. Nah ini, saya putarkan videonya ya. Sebenarnya ada di YouTube, cuma Anda lihat dari sini. Suaranya masuk nggak? Suara dari videonya? Halo? Suaranya Tidak, masuk Pak. nggak? Tidak masuk? Bentar. Tidak. Saya bukakan. Ini masuk nggak suaranya? Masuk nggak? Enggak, Pak. Nggak masuk ya? Gimana caranya supaya masuk ya? Oke. Bolehlah nggak usah pakai suara ya. Yang penting kalian ke gambar ini. Sebentar. Dabbawalas transport fresh home-cooked lunches to Mumbai's office workers. Each day with 60 kilograms on his head, a Dabbawala travels some 65 kilometers. This network of 5,000 men deliver over 200,000 lunches a day, making less than one mistake per 6 million. Nah, nih. Anda bisa, ya kalau karena nggak ini ya, saya bantu ini aja, nggak ada suaranya soalnya. Jadi dia setiap hari, si satu kepala itu ngangkut 60 kilo, Anda bisa bayangkan. Dan jarak tempuh travelnya itu sampai 65 kilo. Seorang Dabbawala ya, seorang Dabbawala atau seorang orang yang yang pengantar makanan tadi gitu ya. Dan dia punya network 5.000 orang yang mendeliver 200.000 makan siang setiap hari. Anda bisa bayangkan, setiap hari. Ya, setiap hari. Dan less than one mistake per 6 million delivered. Sangat kecil sekali kesalahannya ya. 1 di antara 6 million delivered gitu. Dari 6 juta pengantaran itu kesalahannya hanya 1. Nah, gimana caranya dia bisa minim gitu ya? Here's the story of Shankar, a 31-year-old third-generation Dabbawala, proud to perform this incredibly tough role. माझे वडील पण डब्यावर होते. त्यांच्यासारखं आज मला पण माझा दिवस लवकर सुरू करायला आवडतो. माझी गांधी टोपी मात्र फक्त गावसालाच काढतो. आमचं आहे प्रेम पोचवायचं. 125 वर्षापासून आम्ही अगदी मुंबईला वेळेवरच जेवण पोचवतो. आज तंत्रज्ञान खूप पुढे गेलं आहे, पण लोकांचा आमच्यावर खूप विश्वास, कारण आमच्यासाठी हे फक्त काम नसून भुकेल्या लोकांना जेवण देणार आहे.
हृदयाची होईल धडधड आणि पळापळ सुरू झाली. संध्यावा रोज सकाळी संध्याकाळी वार घाली. रेल्वे स्टेशन सोडा पण मुंबईच्या गल्लीबोळात जाणे पण अवघड असते. म्हणून आम्हाला लक्ष द्यावे लागते की डबे सांडले किंवा हरवले नाही पाहिजे. हे सगळे करून अगदी वेळेवर पोचले व बरोबर डब्बा बरोबर ठिकाणी पोहोचवले आमचा हा धर्मच आहे. हृदयाची होईल धडधड आणि पळापळ सुरू झाली. संध्यावा रोज सकाळी संध्याकाळी वार घाली. रोजच्या पुण्याची प्रेमाचा घास घालचा. बाबा म्हणतात की पूर्वी ते आणि त्यांचे मित्र गाणी गायचे पण आजकाल तर आम्ही फोनवरच असतो. ही एकच महाग वस्तू घेऊन फिरतो. Long day to a close, only to begin again early the next morning. But Shankar is tough, incredibly tough. Oke. Nah, itu adalah seorang dawawala ya. Jadi dia bangun setiap pagi, kemudian dia langsung keliling ngambilin makanan makan siang para para pekerja, kemudian diantar ke kantornya masing-masing dan setelah itu masih diambil lagi bekas bekas rantangnya tadi dikembalikan ke rumahnya. Ya, dan hanya menggunakan local train ya untuk long distance-nya atau pakai sepeda. Nah, sesederhana itu gitu ya. Anda bisa bayangkan supply chain-nya seperti apa gitu ya. Dan 5.000 orang dan ada 200.000 tempat. Gitu, Anda bisa bayangkan. Dan zero fuel, dia nggak sama sekali nggak pakai bahan bakar ya. Video itu tuh dibuat tahun 2017. Berapa 7 tahun yang lalu ya. Artinya 2017 tuh dengan hari ini tuh nggak jauh beda lah ya. Kondisinya gitu ya. Sampai sekarang Dabawala masih ada. Ya. Hanya menggunakan local train ya. Kemudian tidak pakai teknologi apapun, tidak ada sistem, tidak ada aplikasi ya. Nggak ada investasi apapun, hanya seragam sama sepeda juga punya masing-masing gitu ya. Tapi Anda bisa lihat performance-nya 99,9999% dan dia customer satisfaction-nya adalah 100% ya. Ini salah satu perusahaan yang paling sukses gitu ya dalam menerapkan Lean Six Sigma gitu ya. Konsepnya yang dikembangkan gitu. Nah, menarik ini. Ada lagi satu perusahaan yang yang dia juga mau nggak mau harus zero waste gitu ya. Menurut kalian perusahaan apa yang menurut kalian harus tidak ada reject-nya sama sekali? Apa? Ada yang bisa open mic? Menurut kalian apa? Perusahaan apa? Mobil. Mobil masih ada reject karena kita sering kadang ada mobil yang ditarik misalnya ya, atau dibenerin pada saat kadang kita beli baru ada sesuatu kemudian kita balikin. Ada satu yang nggak boleh selain mobil apa? Dan kalian pasti nggak mau ini ada reject-nya. Kalau mobil saya yakin masih oke lah, misalnya kalian beli mobil baru gitu ya, beli Avanza atau gitu masih ada Pak ini ternyata bagian ininya kurang perlu di recall misalnya ya, ada gitu di recall kalian enggak masalah. Tapi ini ada satu perusahaan yang nggak boleh ada reject-nya. Apa menurut kalian? Selain mobil?
Dan kalian pasti nggak mau kalau perusahaannya ada reject-nya. Saya yakin nggak mau. Apa kira-kira? Ada yang kebayang nggak? Handphone mungkin, Pak. Handphone, kalau handphone kita error, kalian masih accepted kan ketika apa namanya, ketika dibenerin kan? Masih accepted kan? Mobil pun sama, ketika ada error misalnya ya, aduh remnya ini nggak enak gitu kan, bawa ke bengkel, diganti baru, balik, selesai. Artinya itu masih ada peluang. Nah itu loh, masih ada allowance di situ. Ada satu yang dia nggak boleh, yaitu perusahaan pesawat. Pernah naik pesawat kan? Kebayang nggak kalau pesawat lagi dipakai di atas gitu, ternyata pesawatnya ada yang error. Gimana rasanya? Jatuh. Iya, makanya perusahaan pesawat itu betul-betul zero error. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, Lean Six Sigma itu kayaknya nggak masuk akal deh, Pak. Karena masa kita dari sekian juta, konsepnya itu kan perhitungan defect PMO-nya atau defect per million opportunity-nya, peluang muncul defect-nya itu kan di bawah 10, 3 bahkan ya, 3 biji. Masa kita memproduksi 1 juta itu nggak boleh error sama sekali, Pak, satupun. Nah, ini salah satunya contohnya adalah Dabbawala. Yang kedua contohnya adalah perusahaan pesawat terbang. Pesawat terbang itu nggak boleh ada error. Ya, nggak boleh, karena itu sekali error, taunya itu di atas. Kalau mobil itu kan, misalnya kamu di mobil error ya, itu kan masih di jalan ya, tinggal menepi aja, terus terus ditelepon aja, towing misalnya, atau bengkelnya, ditelepon selesai. Ya kan? Tapi kalau pesawat, mau walaupun bisa ditelepon terus gimana? Kita nggak bisa ini ya kan. Kalau ada error misalnya, itu makanya dia zero mistake ya. Kalaupun ada error, Anda bisa kebayang kan kayak kemarin misalnya ada pesawat sistem apanya error, kemudian ada sinyalnya error misalnya. Itu kan sangat ini sekali, sangat riskan sekali, sangat bahaya sekali. Makanya pesawat itu wajib level sigmanya adalah level sigma tertinggi ya, 6, wajib itu. Itu pun kadang masih kecolongan ya. Beberapa kita lihat kemarin penerbangan entah di Korea, entah di Turki ya, daerah Kazakhstan apa mana itu yang ada error gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya kan, nggak boleh error gitu ya. Perusahaan pesawat nggak boleh error. Oke, ini adalah salah satu perusahaan yang dia menerapkan konsep Lean Six Sigma, walaupun dengan mohon maaf ya, skill karyawannya itu ya cuma modal tenaga lah ya. Makanya dia mencoba melakukan perbaikan itu yang sesederhana mungkin ya. Anda bisa bayangkan, dia cuma naik sepeda, naik kereta, nggak ada aplikasi satupun di perusahaan ini. Padahal mempekerjakan 5.000 orang. Anda bisa bayangkan 5.000. Kalau Gojek banyak pakai aplikasi, ya kan? Kemudian perusahaan-perusahahan delivery misalnya apalah, itu masih pakai aplikasi. Ini sama sekali nggak ada aplikasi loh. Kok bisa, Pak? Nah, ini konsepnya kayak gini. Dia awalnya 930 tuh mereka sudah collect rantangnya di-collect, kemudian setelah itu sebentar saya nyalakan pointer dulu. Nah, setelah itu dia loading, kemudian dia ada meeting point. Jadi ini mereka supply chain-nya sudah bagus nih, udah dibuat nih supply chain-nya ya. Ada meeting point-nya, kemudian setelah itu mereka naik kereta. Jadi yang bagian sini dia hanya ngasihin ke meeting point-nya. Nanti di meeting point ada lagi orang berbeda yang ngangkut gitu ya. Kemudian boarding train, kemudian dia melakukan unloading, kemudian penyerahan. Penyerahan tuh di jam ini 12 handover ya. Itu di 12.30 sampai jam 1, wajib di jam ini. Nggak boleh telat, ini nggak boleh telat ya. Setelah itu jam 1.15, setelah itu mereka sembari istirahat, setelah itu dia ngambilin ya, mensortir lagi, kemudian mereka mengembalikan lagi ke rumah. Nah, seperti itu setiap hari. Bayangkan setiap hari loh itu.
Dan perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 1880 ya, sudah 130 tahunan lebih gitu ya. Error rate-nya hanya 1 dari 16 juta pengantaran. Ya, level sigma-nya di atas 6. Ya, Anda bisa bayangkan tanpa teknologi. Apa yang mereka lakukan? Nah, ini mereka hanya ngasih kode di tempat rantangnya itu, hanya pakai kode sederhana, pakai chat. Ya, yang ditulis pakai tangan. Mereka hanya pakai kode itu. Ini adalah kode-kodenya, ya. Nah, ini adalah rumahnya di mana, karena kan Anda bisa bayangkan mengantar itu kan harus tahu alamatnya, tujuannya, ya kan. Bagaimana mereka tahu gitu ya. Jadi mereka ada meeting point di titik tertentu gitu ya, di kantor ya maupun di area tertentu gitu ya. Itu dibuat meeting point, kemudian dikasih kode. Ya, Dabawala atau Street Code of Residential Station ya. Dia ketemu di stasiun mana, nanti meeting point-nya sesama Dabawala dikasih kode ya. Kemudian railway-nya di stasiun mana, itu mereka bikin kode sendiri gitu ya. Kemudian di tengah ini destination railway station, kodenya apa, tujuannya di mana ya. Kemudian building-nya, ini akan diantar di gedung apa, lantai berapa gitu ya. Itu semua sudah ada kodenya semua. Nah, hanya menggunakan kode sesederhana ini ya, tanpa menggunakan aplikasi apapun, mereka bisa menservis pengantaran makan siang tanpa ada kesalahan. Ataupun ada kesalahan sangat kecil sekali. Nah, luar biasa menurut saya, ini dedikasinya luar biasa. Ya, kebayang kan jadi seorang dabawalanya gitu ya. Setiap hari dia harus ngangkutin, ambilin, kemudian dia naruh di meeting point ya, kemudian dia istirahat, kemudian nanti nunggu meeting point di stasiun mana, diambil lagi terus dikembalikan lagi. Kayak gitu setiap hari. Oke, hanya menggunakan pengkodean ya. Terkadang memang sebuah perbaikan ya, improvement itu memang tidak harus yang tidak harus yang ini banget lah ya, menyesuaikan ya. Hal sesimpel apapun gitu ya, misalnya kasih kode gitu ya. Dulu zaman saya masih kerja gitu ya, saya bekerja in charge di bagian ini gitu ya, continuous improvement itu juga sama. Belum tentu ide-ide yang menggunakan teknologi yang tinggi itu solve the problem gitu ya. Justru kadang ide-ide simpel gitu ya, hanya sekedar dikasih kode kayak gini, atau sekedar dikasih tali, atau sekedar ditambah, atau diperpanjang apanya gitu ya, itu malah jadi solusi gitu ya. Gitu. Jadi in the real-nya ya, kalau kita bicara real-nya ya, kalau untuk TA sih ya harus detail ya. Kalau TA, kalau ngejain Lean Six Sigma, TA menggunakan konsep Lean Six Sigma harus detail. Tapi kalau in the real di perusahaan, kadang DMIC itu nggak sampai level misalnya define, measure, langsung ke improve atau langsung ke kontrol kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa tahap yang kadang terlewat kayak gitu, itu biasa gitu ya, biasa sekali. Tapi kalau untuk TA jangan gitu ya, kalau TA harus berurutan karena TA konsepnya adalah belajar yang benar dulu. Pak, yang di perusahaan mah nggak benar, bukan nggak benar, cuma kan ada kalau memang sudah kan intinya Lean Six Sigma kemudian apapun yang dipakai itu intinya adalah tools ya. Jadi kita jangan fokus ke tools tapi fokus ke tujuan. Ketika tujuan sudah tercapai, maka ya sudah. Kan gitu ya. Jangan fokus ke tools gitu ya. Ingat ya, bedakan antara tools sama output atau tujuan kita. Gitu ya. Bedakan antara tools dengan tujuan kita. Tools ketika toolsnya sudah, saya nggak perlu pakai ini. Oh ya sudah, saya nggak perlu pakai ini ya. Tools itu dibuat untuk membantu. Tapi ketika kita sudah nggak memerlukan, ya sudah, toolsnya nggak usah dipakai. Ya, in the real case ya, in the real case. Tapi kalau untuk di kampus ya jangan. Gitu ya. Kalau di kampus tetap kita kita coba pendekatan dengan selengkap mungkin. Oke. Kalau kita bicara Lean Six Sigma, kita nggak akan jauh dari konsep DPMO namanya ya. Jangan sampai Anda ikut kuliah Lean Six Sigma gitu ya, nggak tahu DPMO. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai ya. Jadi DPMO itu apa? Defect per million opportunities ya. Ya. Peluang munculnya produk cacat
di setiap 1 juta produk. Ya, sekali lagi. Munculnya produk cacat, peluang munculnya produk cacat per 1 juta produk. Per 1 juta produk. Ya. DPMO itu defect per million opportunities. Gitu. Pak, apakah Lean Six Sigma selalu dikaitkan dengan DPMO? Biasanya seperti itu. Bisa nggak Pak tanpa ukuran DPMO? Bisa jadi. Sekali lagi, ini hanya tools. Ya, Pak, kenapa kita pakai DPMO? Karena ini sebagai tolak ukur kondisi kita. Kamu mau melihat kan? Kamu kalau mau mencapai sebuah tujuan atau mau menggunakan sesuatu kan harus tahu gitu ya. Misalnya saya mau ke ke Jakarta gitu ya. Saya mau ke Jakarta Pak, gitu ya. Tujuannya kan mau ke Jakarta. Toolsnya apa? Toolsnya bisa naik bis, kereta, naik motor, naik sepeda, jalan kaki gitu ya. Tapi kita kan harus tahu sekarang saya posisinya di mana, kan harus tahu ya. Ya kan, harus tahu. Oh, saya sekarang posisi sudah sampai di Semarang, Pak, sudah sampai Brebes, gitu. Oh, sudah sampai Cirebon, ya, atau masih di Jogja, Pak, posisinya. Nah, DPMO ini adalah untuk mengukur kondisi awal kita. Kita mau start-nya dari mana nih, gitu ya. Nah, oh sekarang posisinya saya sudah di Semarang. Nah, itu DPMO kayak gitu konsepnya. Jadi, Pak, apakah ini harus? Sebenarnya nggak harus dengan konsep DPMO bisa. Bisa jadi kayak gini. Pak, saya itu mau menurunkan defect. Defect-nya itu di perusahaan ini itu 2%. Oke, 2%. Terus sekarang kondisimu gimana? Sekarang defect kami masih di angka 5%. Nah, itu bisa. Itu nggak usah pakai DPMO. Ya. Atau pakai yang lain konsepnya, CPK-nya misalnya, nilai CPK-nya. Nanti ada istilah CPK, gitu ya. Capability process gitu ya. CPK-nya, Pak, kita mau mencapai CPK-nya sekian gitu ya. Nah, sekarang kondisinya gimana perusahaanmu? Nah, sekarang CPK kami baru ini. Oh ya wes, oke, itu bisa. Jadi bisa banyak. Tapi yang yang normal atau bukan yang normal, yang sering dipakai itu adalah konsep DPMO-nya ya. Karena kadang gini. Misalnya saya bilang tadi ya, ada perusahaan saya kasih contoh, Pak, saya pengen mencapai reject kami itu 2%. Sekarang berapa? 5% ya. Itu tuh 2% itu beda-beda. 2% bagi perusahaan A dengan 2% dengan perusahaan B itu kan beda ya. Artinya tidak umum gitu loh, tidak umum. Orang melihatnya ada yang bilang, ya besar sedikit itu kan relatif ya. Ada yang orang bilang 2% itu banyak, ada yang orang bilang 2% itu sedikit. Wong saya aja mencapai 10% kok. Nah, misalnya kayak gitu. 2% itu udah bagus. Tapi ada yang perusahaan yang bilang 2% itu banyak itu. Wong saya aja punya udah 0,5 kok kamu 2%. Nah, sehingga untuk menseragamkan itu ya, menseragamkan besar, kecil, banyak, sedikit itu kita pakai DPMO ini. Ya, kamu DPMO-nya berapa kan gitu ngomongnya ya. Oh, DPMO-ku masih level masih sekian sehingga sigma levelku adalah 3. Jadi kebayang sigma levelmu berapa? 3. Oh ya, mau kecapai 4 gitu ya. Target kita 4 misalnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana menghitung DPMO? Simpel sekali menghitungnya. Ya. Yang pertama adalah nilai total defect-nya ya. Total defect-nya itu D dibagi sampel size-nya ya, N sampel size-nya dikalikan number of opportunity for defect kalikan 1 juta. Nah, ini rumus sederhana untuk ngitung DPMO, gampang sekali ya. Sampel size-nya berapa, ya, defect-nya berapa, sampel size-nya berapa, ya, kemudian dikalikan number of opportunity for defect ya, persentasenya, kemudian dikalikan 1 juta. Cukup gitu. Nah, ini contohnya. Misalnya defect-nya ada 1, number size-nya, number sampel yang dicek ya, itu ada 16 juta, kemudian opportunity-nya 1, ya kan, maka nilai DPMO-nya adalah 0,00625. Nah, sigma levelnya berapa, Pak? Sigma levelnya tinggal dibagi aja, dibagi 1 juta ya, 0,625 dibagi 1 juta. Keluarlah sigma quality levelnya adalah 6,79. Kayak tadi Dabbawala itu ya. Dia per 16 juta dia hanya melakukan 1 kesalahan.
Ya, betapa luar biasa dedikasinya para pekerjanya ya. Menurut saya itu yang keren adalah pekerjanya. Bagaimana dia memaintain karyawannya tadi sehingga dia bisa tidak melakukan error gitu ya. Nah, ini adalah apa ya? Ini tabel sederhana untuk menghitung sigma level. Nah, nilai DPMO-nya sekian, maka sigma levelmu sekian ya. Ini untuk tabel sederhana aja, gitu ya. Di sini ada sigma, ada DPMO ya. Jadi DPMO-mu berapa, sigma berapa, yield-nya berapa ya. Yield itu adalah ini output bersih itu yield. Ya, kalau di perusahaan ada istilah yield. Saya nggak tahu kalau di mata kuliah Sispro pakai istilah apa output-nya ya. Tapi biasanya di perusahaan yang umum yield yang dipakai ya. Yield-nya itu berapa? Itu bersih ya, sudah dikurangi defect biasanya gitu. Jadi kalau misalnya output-nya misalnya ada 1000 unit gitu ya. Kemudian defect-nya misalnya 1% gitu ya. Kemudian ada loss-nya biasanya 0,5% ya, maka yield-nya ya kurang lebih 98,5%. Nah, kayak gitu. Yield itu output bersihnya, dapatnya berapa gitu. Itu istilah yield di perusahaan biasanya kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau perusahaan Anda sigma levelnya 3, ini cara bacanya ya. Kalau perusahaan Anda sigma levelnya 3, kemungkinan yield Anda itu 93,3%. Masih ada peluang untuk improvement sangat besar sekali ya. Karena nilai DPMO-nya Anda 66,807 setelah dibagi tadi ya, bagi 1 juta. Gitu. Nah, ini 20 defect from 100 produk misalnya, maka menghitungnya adalah 20 per 100 ya, kali 1 kalikan 1 juta, yaitu 200.000. Nah, 200.000 ini nanti dibagi 1 juta ya. Anda cek 200.000 cara ngitungnya, 200.000 mana 200.000, DPMO-nya 200.000 ada di sini ya. Antara 184 dengan 211 antara di sini ya. Antara 2,3 sampai 2,4. Nah, kok nggak keluar? Nah, ini. Nah, caranya gimana? Ya dibagi aja ya. Apa namanya? Berapa ini? 200.000 antara 20, nah 2,35. Nah, gitu. Kemudian 5 defect per 100 produk, 5 per 100 kalikan 1 ya. Kemudian 10 defect dari 100 produk, ya kan? Maka berapa nilai DPMO-nya? Ya. Nah, kalau misalnya apa namanya nggak pas, maka direntang ya, direntang. Kalau direntang berarti nanti ada perkalian, misalnya kayak tadi ya 200.000, berarti nanti 2/3, misalnya kayak gini ya, 200.000 kan tadi 2/3 per 2,4 kalikan 200.000 misalnya kayak gitu. Ya, karena atau gini 211 per 1,84 ya. Sorry, 211 per 2,3 dikalikan 200.000 per X ya. Berapa X-nya? Nah, itulah nilai sigmanya. Nah, itu. Ini kita bisa pakai tabel seperti ini. Atau nggak usah pakai tabel, bisa. Kalau nggak usah pakai tabel, Anda tadi langsung dibagi aja ke 1 juta ya. Dibagi 1 juta, 200.000 ke 1 juta. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya, misalnya how to count DPMO and sigma level ya. Misalnya kita punya contoh perusahaan paku gitu ya. Ini ada paku, ada 10 paku yang akan kita apa namanya? Kita cek ya, kita inspect. Kemudian ada number of opportunities of defect tuh ini loh. Apa sih namanya ya? Jenis cacat yang muncul itu namanya number of opportunity defect ya. Kalau ini contohnya misalnya ada cacat yang berkaitan sama panjang, diameter, ya, kemudian plating, hardness, ya, kekerasan, kemudian plating apa ketajaman ya. Kemudian kaitannya sama material, gitu ya. Maka ada 5 macam defect, maka number of opportunity for defect-nya adalah 5. Gitu ya. Jadi number of opportunity defect itu adalah jenis defect yang ada di produk itu tuh apa aja.
Gitu. Nah, ini misalnya ada cara ngambil datanya ya. Ini paku 1 misalnya setelah dicek, oh diameternya nggak masuk, materialnya nggak masuk, berarti ada defeknya 2. Nah, gitu ya. Paku 2 misalnya, oh ini hanya panjangnya nggak masuk, lainnya masuk, berarti 1. Paku 3 masuk semua, 0. Paku keempat, oh diameternya nggak masuk, platingnya nggak masuk, hardness-nya juga nggak masuk, berarti ada 3. Dan seterusnya sampai dengan nomor 10 ya, dia hardness sama materialnya nggak masuk. Nah, kemudian ini di total. Number of defect di total. Pak, ini kan pakunya cuma 10, Pak. Masa defeknya ada 19 gitu ya? Karena kan kita melihat dikatakan defect itu kan nggak cuma satu paku misalnya defect atau tidak defect, kan nggak gitu ya. Ada kriterianya, baik dari panjang, diameter, dan seterusnya. Itu namanya adalah number of opportunity for defect. Ya, maka Pak, pakunya cuma 10, masa defeknya ada 19, Pak? Nah, itu. Nah, kalian jangan, ya tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaannya dia ada apa namanya, ada macam jenis defeknya kayak gini, ya harusnya bukan satu sampel dikatakan dia defek atau tidak gitu ya, tapi berapa defek yang muncul di setiap produk gitu ya. Berapa defek yang muncul. Gitu. Jangan bingung ya. Sehingga tinggal dimasukkan defeknya adalah 19 ini ya, total ini dibagi N, N-nya itu sampel size-nya. Makanya jangan kaget, ini kok defeknya 19, sampel size-nya cuma 10 gitu ya. Nah, karena berarti satu produk dia muncul beberapa macam defek gitu ya. Kemudian dikalikan opportunity ya, number opportunity-nya adalah 5. Nah, kalikan 1 juta, ketemu 380.000 ya. Nah, dari 380.000 ya, kita lihat sigma levelnya sebenarnya bisa pakai rumus Excel kayak gini ya. Ini harusnya dipraktekin sih, cuma ya sudahlah. Karena kita online agak susah nih. Nom inf, kita pakai nom inf ya. 1 min 38.000 per 1 juta ya, ditambah 1,5 ya, maka dapatnya sigma levelnya adalah 1,8. Pak, 380.000 itu di sini loh. 380.000 ini ya, antara 344 sama 382. Kita bisa lihat dari sini tabelnya. Maka sigma levelnya 1,8 gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini masih intro ya. Nanti kita saya belum masuk ke Lean Six Sigma. Ini hanya intro bahwa kalian harus familiar dulu dengan istilah DPMO. Itu tujuan saya. Ya. Kalian harus familiar dulu ke dengan istilah DPMO, defect per million opportunities. Ya, DPMO adalah defect per million opportunities. Peluang munculnya produk cacat di setiap 1 juta produk. DPMO ya, jangan sampai ikut kuliah apa Lean Six Sigma, oh suruh ngitung DPMO ya dulu katanya, DPMO itu apa gitu. Nah, nggak bisa jelasin itu ya. Oke. Yield itu ngitungnya gimana? Itu kan ada sigma, ada DPMO, ada yield ya. Kalau DPMO kan defect per million opportunities, 6 sigma itu 3/4 defect per 1 juta. Jadi kalau ada perusahaan dia punya sigmanya, level sigmanya 6 ya, itu berarti setiap 1 juta produk dia itu muncul 3,4, hanya 4 defect ya. Bisa bayangan ya, 4 defect gitu. Kalau levelnya 5 dia itu muncul 48 defect. Gitu ya. Kalau dia levelnya 4 itu masih muncul 6.200 defect per 1 juta. Ingat ya, per 1 juta. Kalau 3 sigmanya itu masih 66.000, peluang untuk improve-nya masih besar sekali. Nah, yield itu rumusnya biasanya ini ya. Good product dibagi total production ya. Jadi yield itu memang produk ini sih. Paling gampang itu saya ngitungnya dulu waktu kerja itu, yield itu kita ngitungnya adalah produk yang sudah masuk ke gudang finish good
gitu ya. Artinya kalau sudah masuk ke finish good kan sudah melalui beberapa inspeksi ya, sudah lolos inspeksi QC, sudah lolos inspeksi loadingnya dan seterusnya. Jadi kalau udah masuk finish good itu kan sudah ready to customer ya. Nah itu yield-nya di situ ngitungnya. Ya, jadi kalau orang bicara yield itu bukan produk yang masih on the way ya, yang masih WIP lah ya gitu ya. Tapi dia sudah di finish good. Ya, itu berapa per total production. Pak, kok total production? Iya, karena kadang laporan nih. Kalau laporannya orang-orang produksi, itu ya total produksi itu termasuk produksi cacat tuh masuk kategori total produksi ya. Jadi setiap kita memproduksi itu kan berapapun yang keluar dari lini produksi, itu kan total produksi namanya ya. Tapi belum tentu semua itu jadi produk baik, kan gitu ya. Nah, biasanya yang paling gampang itu sebenarnya kalau saya nggak total produksi, tapi total input kalau saya. Dulu ada perusahaan yang kayak gitu ya. Total input tuh gini. Orang itu kan sudah punya racian ya, misalnya kamu mau bikin apa ya? Satu mobil misalnya, satu mobil gitu ya. Nah, tentu kan untuk bikin bannya itu kan untuk bikin bukan satu mobil lah, mau bikin 100 mobil. Itu kan bannya. Itu kan berarti ya harus ada 100 dan seterusnya ya. Kemudian rangkaian-rangkaian per part-nya itu kan pasti 100 semua ya. Nah, ternyata munculnya finish good-nya itu bukan 100, 97 yang 3 reject. Nah, tetap biasanya kan kayak gitu, ya kan? Nah, maka itu total produksinya tetap 100. Ya, tapi goods produknya cuma 97 misalnya kayak gitu. Nah, yield-nya itu ya 97 tadi itu. Itu. 97% biasanya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah tabel sigma level ya yang bisa dipakai gitu ya. Jadi sekali lagi jangan salah mengambil data ketika Anda besok pas bekerja ataupun pas TA ya. Bagaimana melihat sebuah defect gitu ya. Kalau misalnya di sebuah produk itu potensi defect munculnya itu macam-macam. Kemarin terakhir itu kakak tingkat kalian siapa namanya? Yara ya. Siapa saya lupa namanya yang dari Boyolali itu. Itu dia di perusahaan ini, apa namanya? Di perusahaan apa? Galvalum apa ya. Nah, di Galvalum itu produk cacatnya macam-macam. Ada dia penyok, ada dia apa istilahnya? Dia banyak lah ya macam-macam gitu ya. Terus terakhir ini si Ongki itu juga pakai Lean Six Sigma. Nah, itu di perusahaan perusahaan apa sih saya lupa namanya. Nama perusahaannya, tapi produknya adalah itu handle pintu. Nah, handle pintu itu juga macam-macam. Cacatnya ada sekitar apa ya 1, 2, 3, 4 ada sekitar 4 jenis cacat di handle pintu itu. Nah maka kalian melihatnya ketika di satu produk itu ada 3 cacat ya ditulis 3 bukan mentang-mentang satu produk ada cacatnya ya wes itu 1 Pak hitungnya enggak ya. DPMO itu ngitungnya adalah munculnya cacat jenis cacatnya gitu. Oke semoga bisa dipahami ya. Kalau nggak paham tolong bisa open mic. Oke. Ini adalah saya mau menjelaskan bagaimana nanti kita belajar gitu ya. Saya sih berharap practice with feedback ya. Saya berharap practice feedback karena secara penelitian memang kalau kita belajar sambil praktek itu 75% ya. Apalagi kalau langsung digunakan tuh 80%. Tapi kan kalau nggak mungkin kalau digunakan ya. Karena kalian belum kerja. Kalau di perusahaan kalau kalian masuk di Lean Six Sigma level green atau di black belt itu sudah tidak praktis with feedback, sudah nggak kayak gitu atau sekedar presentasi kayak gini itu kecil ya, audio visual itu kecil hanya 20%. Makanya saya kadang ya kelas kayak gini tuh ya sudahlah ya, ini adalah the best choice yang bisa kita lakukan lah ya gitu. Sebenarnya kalau Anda ikut green belt, mengapa Pak? Pelatihan Lean Six Sigma Green Belt itu puluhan juta harganya ya. Karena kita langsung ke perusahaan. Green Belt atau Black Belt wajib di perusahaan langsung praktek. Dan pelatihannya nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Sampai 1 siklus, 6 bulan. Ya, itu bisa kebayangkan. 6 bulan ya. Paling kecil itu 1 minggu. Cuma menurut saya nggak itu tuh. Masih belum valid menurut saya.
Ya kalau memang dia mau betul-betul dia seorang expert, dikatakan expert ya, layak dapat sertifikat green atau black belt, paling tinggi kan black belt atau master black belt, paling atasnya black belt itu ada master black belt ya. Itu ya memang harus praktek, mau nggak mau, gitu ya. Saya sebelum dapat sertifikat Lean Six Sigma, saya itu sudah meng-closing 150 proyek di perusahaan waktu saya kerja. Ya, jadi ya mungkin secara teori mungkin saya nggak detail amat ya, karena sekali lagi di praktek itu kadang teori itu hanya tools. Ketika misalnya ada 10 tools ya, kalau di prakteknya kita cuma butuh 2 tool, ya sudah 2 tool kita pakai, gitu ya. Nah itu. Kalau soal pengalaman, insya Allah dalam closing project kayak gini, saya sudah masuk di level green atau black ya. Cuma saya belum ambil sertifikasinya karena memang ya mahal ya, sekali lagi mahal sekali sertifikasinya ya, saya belum ambil. Nah, tapi kalau kalian mau ngambil, itu besok pasti akan praktek. Gitu ya. Praktek, betul-betul praktek dari mulai fase define ya, DMIC-nya dijalankan, continuous improvement-nya dari fase define sampai closing project. Oke. Basic skill yang support become a Lean Six Sigma Yellow Belt. Kalau Anda pengen menjadi seorang Lean Six Sigma Yellow Belt yang profesional ya, basic skill yang harus Anda kuasai, yang diharapkan tuh tim fasilitasi. Karena nanti biasanya level Yellow Belt itu sebagai fasilitator ya. Saya dulu juga sama sebagai fasilitator, di bawah saya masih ada ketua masing-masing kelompok ya. Kemudian mereka yang mendirect ya. Apalagi dulu tim saya kebanyakan mayoritas yang di bawah saya itu lulusannya SMP, SMA ya. Anda bisa bayangkan bagaimana mendrive segitu banyak orang gitu. Dengan level pendidikan yang beda. Kalau lulusan S1 sih enak-enak aja gitu. Nah, Anda harus punya ini ya, tim facilitation ya, kemampuan memfasilitasi tim gitu ya. Kemudian problem solving, karena bagaimana juga kalau tim kita itu sudah stuck ya, pasti kita yang akan dimintai saran ya. Kemudian proses knowledge-nya juga harus pintar, Anda harus mendeliver konsep-konsep Lean Six Sigma ke tim Anda. Kemudian communication skill, computer knowledge ya, sekali lagi di perusahaan tuh computer knowledge nggak perlu bagus-bagus, karena di perusahaan itu adanya biasanya Office. Sehingga silahkan manfaatkan semaksimal mungkin Office, baik Excel atau Word ya. Pak, Minitab gimana Pak? Wah, kalau karyawannya S1 Mbak ajarin Minitab sih oke ya, tapi kalau karyawannya SMP, SMA, saya kira kok diajarin Minitab kok over. Gitu ya. Cukup ajarin saja pakai Excel. Ya, makanya saya sarankan Anda kuasai ya basic skill itu ya. Basic skill kayak gitu tuh kuasai. Paling enggak Excel itu udah ngerti, udah ngeh ya. Dan lagi cost analysis ya, cost analysis. Pak, mengapa cost analysis, Pak? Karena nanti akan ada, kan setelah diimprove kan ada proses validasi. Di Lean Six Sigma, enggak cuma Lean Six Sigma lah ya, apapun semua konsep continuous improvement, itu validasinya adalah pakai cost validation. Ya, jadi Anda harus tahu bagaimana cara menganalisis secara biaya. Yang saya kerjakan ini dampaknya ke perusahaan itu berapa rupiah. Nah, itu bahasanya lah ya, bahasa kasarnya kayak gitulah ya, gitu. Itu harus, dan ini adalah basic skill yang harus Anda miliki ya. Ini memang sengaja saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau Anda punya ini semua, insya Allah lah ya, Anda siap punya perusahaan sendiri atau Anda siap berkarya di perusahaan-perusahaan luar yang bagus lah ya gitu, perusahaan-perusahaan yang ya multinasional. Karir Anda insya Allah oke lah. Sudah terbukti beberapa mahasiswa saya yang saya bekali lah ya, yang secara intens lah ya, lumayan intens, itu ya lumayan. Hari ini ada beberapa yang memang dia sudah ya lumayan lah ya, secara ininya karirnya itu bagus juga gitu ya. Dan saya melihat orang-orang yang punya skill ini itu juga saya lihat secara karirnya juga oke gitu ya. Saya lihat secara karirnya juga oke, dimanapun dia ditempatkan gitu. Karena konsep berpikirnya tadi loh ya, konsep berpikirnya kan continuous improvement.
Oke, ya. Saya akan masuk ke continuous improvement. Apa itu continuous improvement? Jadi continuous improvement itu jadi sini istilahnya sama aja ya. Mau istilahnya PDCA, continuous improvement, DMIC itu DMIC itu tools ya, metode itu DMIC ya. Kalau kalian ditanyain apa bedanya Lean Six Sigma sama DMIC? Nah, gitu ya. Lean Six Sigma itu konsep. DMIC itu metode. Mengapa dikatakan Lean Six Sigma itu konsep? Lean Six Sigma itu kan lean itu kan ramping ya. Six Sigma itu adalah 6 level Sigma. Jadi bagaimana seorang perusahaan itu mau berjalan secara ramping untuk menuju level 6 Sigma. Gitu ya. Itu konsep ya, sekali lagi konsep. Kalau DMIC apa, Pak? DMIC PDCA juga konsep. PDCA itu kan bagaimana kita plan to check action itu kan konsep. Kemudian caranya metodenya apa, Pak? Metodenya bisa menggunakan DMIC. Ya, Kaizen juga konsep. Jadi Kaizen, PDCA, continuous improvement itu semua konsep. Nah, DMIC-nya itu adalah metode. Dan itu umum, ini metode bukan hanya untuk Lean Six Sigma, ini metode umum untuk semua. Yang namanya konsep define, measure, itu analis dan seterusnya itu umum gitu ya. Kadang diterjemahkan nggak pakai DMIC, ada yang menggunakan 8 langkah perbaikan berkelanjutan, ada yang kayak gitu konsepnya. Gitu ya. Ya, 8 langkahnya itu sebenarnya adalah turunan dari DMIC. Ada yang pakai PDCA turunan diturunin ke berapa langkah itu. Konsepnya sama, DMIC sama. Jadi kalau kayak DMIC 8 langkah, 10 langkah itu semua metode. Karena metode itu kok definisinya adalah langkah-langkah terstruktur untuk mencapai sebuah tujuan itu metode. Ya, jadi kalau kalian nanti ditanyain orang itu jangan sampai salah paham ya. Gitu. Continuous improvement, Kaizen, PDCA, ya, Lean Six Sigma itu konsep ya, konsep berpikirnya harus betul. Nah, kemudian metodenya gimana? Continuous improvement saya bisa melakukan PDCA ya, metodenya yaitu apa namanya? DMIC salah satunya ya. Ada 8 langkah, ada 10 langkah. Beberapa perusahaan ada yang pakai itu ya, saya kasih bocoran ya. Itu. Pertamina ada QCC, dia ada 8 langkah ya. Kemudian di Indofood juga sama, 8 langkah. Kemudian di Toyota juga sama. Itu. Ya, continuous improvement konsepnya seperti itu. Ya, jadi continuous improvement method itu ada bukan metode sih, metode itu ini ya, QCC, TQM, TPM, OEE ya. Ini adalah metode semua ya. Itu metode yang dipakai untuk continuous improvement. Salah satunya adalah Lean Six Sigma. Lean Six Sigma ini, Pak, Lean Six Sigma itu bisa dikatakan metode kalau dia didefinisikan sebagai langkah-langkah, itu bisa dikatakan metode. Tapi kalau dia nggak didefinisikan sebagai langkah-langkah, ya dia nggak metode. Lean manufacturing itu sama. Pak, apa beda Lean manufacturing sama gini? Apa bedanya Six Sigma sama Lean? Lean terutama Lean manufacturing, gitu ya. Kalau Lean manufacturing itu fokus di speed, ya. Tapi kalau Six Sigma kita fokus di quality. Nah, gitu. Pak, apakah Lean manufacturing juga nggak mengcover quality? Iya, tapi dia nggak fokus. Dia fokusnya ke speed. Karena dia menganalisis 7 ways-nya, ya kan, atau 8 ways-nya, ya, atau 7 ways-nya. Ya, itu kan hubungannya sama speed, ya. Tapi kalau Lean Six Sigma, dia fokusnya di defect. Tuh. Nah, kemudian scope continuous improvement itu apa, Pak? Scope continuous improvement itu seperti apa? Apakah di bagian manufacturing-nya atau di bagian mananya, Pak? Gitu ya. Jadi scope-nya adalah semua ya, baik dari supplier sampai dengan customer. Customer juga iya, gitu ya. Makanya kalau Anda pernah KP di anak perusahaannya Toyota misalnya ya, maka di sana juga biasanya anak perusahaannya juga diajarin, gitu ya. Anak perusahaannya juga pasti diajarin konsep-konsep
kayak gini, itu biasanya diajarkan juga biasanya seperti itu, gitu. Jadi nggak cuma di manufacturing-nya, tetapi juga di supplier-nya, ya, bahkan distributornya. Distributor juga diajarin, gitu ya, sampai di tangan konsumen. Jadi misalnya kayak Toyota, itu nggak cuma konsep Kaizen itu tidak hanya kalau Anda perhatikan ya, itu tidak hanya di manufacturing-nya, supplier juga iya, distributor ya. Kalau Anda pernah punya mobil Toyota, pernah servis ke Nasmoko-nya, Nasmoko itu kan distributor ya. Nah, salah satu distributor ya. Di sana juga ada penerapan 5S, ada penerapan QCC. Saya pernah lihat itu. Penerapan QCC di sana, 5S di sana, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu apa namanya, scope dari continuous improvement. Jadi nggak cuma di ini, tapi juga di bengkelnya juga iya, ya kan? Di bengkelnya iya, di servisnya iya, di penjualannya juga iya. Gitu. Jadi continuous improvement memungkinkan transportasi menghilangkan waste dan mengurangi variasi ya di sepanjang value chain. Ya, terus meningkatkan proses di setiap segmen dan mencapai target safety, quality, velocity, dan cost ya, PQVC atau biasanya apa namanya QCDSM dari QCDSMP ya, gitu ya, quality, cost, delivery, safety, dan moral. Oke, nah ini apa itu Lean Six Sigma? Kita masuk Lean Six Sigma ya. Nah, ini contoh project-project yang dia itu ada masuk kategori white belt ya. White belt ini di bawahnya yellow belt ya. Jadi urutannya adalah white belt, kemudian yellow belt, kemudian green belt, black belt, kemudian master black belt. Gitu. Nah, ini contohnya ini contoh project-project yang di ini ya, yang di apa namanya di white belt ya. Bisa lihat. Oke, ini contohnya adalah white belt ya. Nah, misalnya ini ada input order and print file sheet ya di area situ ya, proses itu. Waste-nya ada defect sama waiting. Dia salah input ya. Root cause-nya adalah pelanggan mengirim PO by fax ya, karena by fax kemudian potensi salah input ya. Kemudian solusinya adalah meminta pelanggan mengirim PO by email misalnya kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, ini adalah contoh apa ya? Contoh project-project ya. Project-project di apa namanya? Di apa? Six Sigma yang white belt ya. Gitu. Makanya kemudian digabungkan antara Lean sama Six Sigma ya, karena Six Sigma itu kan hanya di quality, Lean itu di speed ya, sehingga kenapa digabung ya karena supaya quality dan speed itu bisa masuk semua gitu ya. Karena orang kan juga oke lah, quality-nya bagus, tapi kalau lama itu juga kadang pelanggan juga komplain gitu ya. Maka sekarang Lean Six Sigma itu kenapa digabung ya karena supaya speed dan quality jadi satu ya. Makanya kalau Anda perhatikan tipe waste-nya di sini adalah ada extra processing, waiting, transport, inventory. Ini kan 7 waste ya atau 8 waste ya gitu. Nah, sesimpel memindahkan palet atau produk ke staging misalnya ya, itu karena ada waiting. Palet produk ditumpuk di luar gudang menunggu area staging kosong misalnya. Terlambat, root cause-nya adalah karena keterlambatan proses put away dan keterlambatan pengambilan ya. Pengambilan dan perlambatan pengiriman. Maka solusinya adalah dikasih di push ya, dikasih waktu
put away sama pengiriman maksimal waktunya 24 jam misalnya kayak gitu. Ya ini contoh-contoh untuk white belt lah ya. Nah, biasanya juga pengerjaannya yellow belt itu menggunakan A3 report ya istilahnya gitu. A3 report konsepnya kayak gini. Nah, ini contoh penulisan A3 report. Ini masih dipakai sampai hari ini di perusahaan-perusahaan. Jadi kalian jangan kaget ya kalau ada A3 report ya. A3 report itu apa, Pak? A3 report itu sebuah laporan, report kan laporan ya, yang dia ditulis di kertas ukuran A3. Kan kertas itu kan ada A3, A4 ya. A3 itu berarti 2 kali lipatnya A4 gitu ya. Nah, biasanya kenapa dibuat seperti itu? Karena perusahaan kan nggak pengen kalian ngasih report itu tebel banget kayak skripsi gitu ya. Itu kan nggak pengen. Mereka straightforward, fokus sesimpel mungkin. Biasanya seperti itu. Jadi ini konsep yang saya temui ya, salah satu konsep yang harus kalian pahami. Kalau deskripsi itu kalian harus mampu mendeskripsikan sedetail mungkin. Betul ya? Kalau di perusahaan reportnya nanti harus dibuat sesederhana mungkin, tapi sudah bisa mengcover dan memahami kondisi situasi. Itu tantangannya. Jadi tantangan yang berbeda, mindset yang berbeda. Kalau di kuliah, deskripsi, kalian akan diminta membuat report sedetail mungkin, analisis sedetail mungkin dijabarkan. Ya, tapi kalau di perusahaan kebalikannya, dia akan minta sesederhana mungkin, tapi sudah bisa mengcover. Ya, jadi kecil tapi padat lah gitu ya. Dia bisa mengcover kondisi yang ada. Nah itu. Nah, ini contohnya ya A3 report. Nanti bisa kita praktekkan. Saya ada formatnya. Judul misalnya ini mengurangi inbound cycle time ya. Dia mau menurunkan cycle time ya dari 9,5 menjadi 4 jam. Kemudian sponsor ya, pimpinan proyeknya siapa? Sponsornya site manager, pimpinan proyeknya siapa? Tim proyeknya adalah ini misalnya ada 3 orang ini ya. Procurement, warehouse gitu ya. Nah, biasanya kalau level-level kayak gini, kalau udah pimpinannya itu adalah manajer, itu biasanya dia melibatkan lintas departemen ya. Kalau Anda perhatikan nih, tim proyeknya kan ada warehouse sama procurement. Ya, ini biasanya beda-beda nih. Warehouse itu bisa berkaitan sama distribusi center ya. Atau bisa berkaitan sama procurement ya. Procurement itu kan pembelian ya. Procurement itu bagian pembelian. Jadi kalau perusahaan mau membeli barang ya, baik itu untuk bahan bakunya ya, terutama bahan baku sih, atau untuk mensuplai apapun, untuk menjalankan proses itu melewati procurement namanya. Ya. Gitu. Nah, pahami situasi. Langkah pertama kan dia pahami situasi ya. Nah, ini kan kalau di kalian menuliskan latar belakang masalah lah bahasanya ya. Itu kan tentu kata-katanya panjang tuh, ya kan? Panjang sekali. Kalau di perusahaan cukup tulis kayak gini. Banyak pelanggan yang mengirimkan keluhan-keluhan selama 2 minggu ini karena ada banyak sesimpel itu. Tapi ada datanya. Ada datanya ya. Ketahui kondisi saat ini datanya. Ya. Targetnya apa nih? Kita mau menurunkan nih dari 9,5 jam menjadi 4 jam. Nah, ini contohnya ya. Kemudian kalau green belt, ini contohnya kayak gini ya. Kalau green belt biasanya levelnya lebih tinggi lagi ya, gitu. Ini misalnya masih berhubungan sama cycle time ya, cycle speed, under target, and trending no discusses hauler productivity not achieve ya. Sehingga ada loss opportunity ya sebanyak sekian. Ya, biasanya green belt juga sama ya. Green belt juga sama-sama. Oh, ini project timnya ada black belt-nya. Wah, ini project besar ini ya. Biasanya project besar kayak gini. Project besar tuh biasanya nanti ekuivalen keuntungan perusahaan setelah project ini close itu biasanya nilainya cukup tinggi. Kalau project kecil ya, yang pernah saya tangani kan kecil-kecil, biasanya ya cost saving-nya itu ya masih di puluhan juta lah misalnya kayak gitu, atau bahkan di bawah 10 juta kadang gitu ya, tapi berdampak gitu loh. Nah, kalau proyek besar biasanya sudah
cost saving-nya itu bisa ratusan bahkan miliaran biasanya seperti itu. Makanya mereka meng-hire black belt karena untuk meng-hire black belt ini mahal. Black belt ini rata-rata orang yang sudah punya level black belt itu rata-rata berdasarkan survei gajinya itu paling rendah setelah disurvei itu sekitar 70 sampai 80 juta per bulan gitu ya. Kayak kayak yang ini kalau yang black belt, kalau yang udah profesional itu rata-rata di atas 100 gitu, di atas 100 ya. 150 gitu ya sebulan seperti itu. Nah, tapi untuk mencapai black belt tidak mudah ya kan, untuk mencapai black belt itu tidak mudah. Dan ini benar black belt ya, black belt dari American Society ya, bukan black belt yang abal-abal ya. Ini beneran sertifikasi yang diambil di Amerika gitu. Nah, biasanya kalau udah level black belt, kalian kerjanya nggak usah di Indonesia, kerja aja di perusahaan-perusahaan multinasional di mana itu akan dicari biasanya. Nah, makanya saya mengkompori kalian ya, kalau bisa kalian ambil sertifikasi yang levelnya ya minimal yellow belt tapi beneran itu. Nah, itu akan bisa kalian jadiin nggak sekedar SKIP dilihat oh pernah punya ini ya, enggak. Biasanya perusahaan kalau yang perusahaan besar lihat seperti ini, Anda punya American Society kayak gitu, wah dia sudah akan beda nanti itunya wawancaranya ya, dia sudah langsung akan ke teknis ya. Kalau kita punya masalah ini, gimana Anda menyelesaikannya, apa yang bisa Anda kerjakan, nah, levelnya sudah kayak gitu. Sehingga tentu Anda akan dibayar lebih, gitu. Biasanya kayak gitu. Wajar lah ya, dibayar lebih itu wajar ya, karena memang kita akan bisa memberikan kontribusi yang lebih juga. Nah, biasanya kalau proyek-proyek yang levelnya sudah green belt, itu saving-nya itu bisa puluhan miliar. Makanya si black belt ini dia bekerjanya kadang per project ya, tapi mintanya nggak digaji misalnya sebulan sekian ratus juta gitu, enggak. Biasanya mereka minta gajinya itu dari hasil cost saving. Misalnya ini project 1 tahun atau 6 bulan ya. Nanti ada saving yang akan diterima oleh perusahaan. Misalnya savingnya sekian M gitu ya. Dia minta berapa persennya. Nah, karena biasanya lebih gede itu daripada bulanan gitu ya. Katakanlah cost saving-nya bisa tervalidasi 10 miliar ya. Kalau 10 miliar 5%-nya kan ya lumayan kan. Nah, kayak gitulah kurang lebih seperti itu. Nah, itu gambaran di industri kerja. Oke. How can Lean Six Sigma benefit you ya? How can Lean Six Sigma benefit you? Jelas ya, profesional dengan sertifikasi Lean Six Sigma yang benar ya, sekali lagi itu dibayar 30% lebih mahal. This is real. Ya, ini benar. Ini nyata. Ya, saya tidak ini. Ya, ini benar ini. Makanya yang real ya, saya bilang sertifikasinya yang beneran ya, itu memang dibayar lebih. Gitu. Kemudian jika Anda punya menguasai Lean Six Sigma, dapat mengurangi stres ya, karena biasanya akan aktif dalam memperbaiki proses, pelatihan untuk belajar tool untuk problem solving dan perbaikan kerja Anda sudah punya, bekerja di tempat kerja yang kontinu melakukan perbaikan, kesempatan untuk berkembang biasanya akan lebih cepat ya karirnya biasanya. Kemudian mendapatkan keamanan kerja jangka panjang biasanya seperti itu ya. Makanya konsep ini itulah mengapa itu jadi motivasi saya untuk membuka mata kuliah ini sebenarnya itu. Kemudian nanti apa yang jadi keunikan dari Lean Six Sigma ya, terutama Yellow Belt itu adalah metodologi. Sekali lagi ya, DMIC itu metodologi. Konsepnya Lean Six Sigma, Continuous Improvement, PDCA. Kemudian proyek terkait langsung dengan company financial strategy, hierarki pelatihan terstruktur ya. Sebenarnya saya sih berharap bisa langsung praktek ya, kalian cari perusahaan gitu harapannya gitu ya, harapannya. Cuma kalau bisa oke, saya nggak masalah, dengan senang hati nanti saya arahkan. Kemudian fokus mengurangi variasi ya. Lean Six Sigma itu fokus pada mengurangi variasi, pencegah dan mitigasi resiko ya. Dan keputusan berdasarkan analisis statistik ya. Maka nanti kita akan menggunakan analisis statistik ya. Gitu. Kemudian
Ini adalah gambaran bagaimana kita menurunkan Lean Six Sigma Project. Pak, Lean Six Sigma Project itu dapat dari mana, Pak? Gini, Lean Six Sigma Project itu yang dulu pernah saya kerjakan, sepengalaman saya, itu kita akan menggunakan dari, apa namanya, apa ya, kalau saya bilang visi misi perusahaan. Jadi visi perusahaan itu apa, kemudian akan diturunkan ke beberapa strategi-strategi ya. Nah, untuk mencapai itu apa sih? Ya, misalnya kayak gitu ya. Atau bisa pakai dari ini CSF indikator. CSF indikator itu apa namanya? Corporate saving financial. Ya, jadi company saving financial kok corporate. Company saving financial ya indikator. Misalnya total cost-nya berapa, ya kan? Apa namanya, production cost-nya berapa, rework-nya berapa ya. Ya intinya adalah dari yang paling mudah itu gini, misalnya gini. Ada sebuah perusahaan dia punya visi waktu tahun 2010, perusahaan saya itu punya perusahaan yang tempat saya kerja itu punya visi kayak gini. Saya akan mencapai di tahun 2015 itu declare sekali, clear ya. Saya akan mencapai profit di atas 2 triliun. Pada waktu itu. 2T atau sekian miliar US dollar itu saya lupa itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu 2 triliun, seingat saya itu 2 triliun. Gitu. Profitnya di tahun 2014 atau 2015 itu pencanangannya itu. Nah, maka dari sana itu harus diturunkan nih. Dia kan punya banyak divisi ya. Ada divisi waktu itu saya di food and beverage ya, ada divisi A, B, C, D gitu ya. Ada 16 company waktu itu. Nah, maka masing-masing divisi itu bisa menyumbang berapa dengan kapasitas lininya masing-masing. Ya. Nah, maka dari situ akan diturunkan. Dari sini berarti untuk mencapai ini itu harus savingnya sekian, defect-nya harus sekian. Nah, turunan-turunan dari itulah yang akan diangkat di project Lean Six Sigma, project kecil-kecil Lean Six Sigma. Nah, biasanya kayak gitu. Saya nggak tahu kalian apa namanya, paham nggak ya, kalau kebayang nggak gitu ya. Nah, biasanya kayak gini ya, dia CEO punya target itu project-nya ada reduce total cost, kemudian di bawahnya CEO biasanya adalah business unit atau divisi yang tadi saya bilang ya, itu reduce total cost sekian ya, kemudian di bagian operation-nya ya, atau director-nya biasanya, nah itu apa gitu ya, kemudian di bagian plan manager ya, plan manager ini biasanya di kepala pabrik ya, kepala pabriknya ini plan manager biasanya. Ya, kemudian baru ke supervisornya atau manajernya, kadang di bawah plan manager masih ada manajer lagi. Kalau ini dia langsung ke supervisor ya. Nah, ini biasanya level-level kita itu di sini. Chief supervisor itu levelnya lulusan teknik industri biasanya kayak gitu. Edge atau defect misalnya ya, kemudian di bagian mesin operator baru ke level operator. Nah, biasanya Lean Six Sigma diterapkan di level-level ini. Ya, si supervisor biasanya dia sebagai ketua project, operatornya sebagai timnya, gitu ya. Nah, kalian bisa bermain peran di sini sebagai ketua project atau sebagai fasilitatornya. Itu posisi kalian nanti. Oke. Nah, Lean itu apa? Sekarang saya masuk ke Lean Six Sigma-nya ya, itu sebagai pengantarnya. Dikembangkan oleh Toyota sejak Perang Dunia Kedua ketika sumber daya di Jepang sangat terbatas ya. Metode Lean untuk mengatasi masalah yang fokus pada 5S, standarisasi, visual management, penghapusan waste ya, proses flow ya. Pada dasarnya tujuannya adalah speed ya. Speed dan fleksibilitas ini tujuan Lean. Nah, kemudian kalau Six Sigma apa? Kalau Six Sigma itu yang ngembangin adalah Motorola. Ya, kalau Lean itu Toyota, kalau Six Sigma itu yang ngembangin adalah Motorola ya. Motorola yang ditingkatkan oleh GE ya, General Electric sama Caterpillar gitu. Ini yang ngembangin Six Sigma ya. Pada dasarnya Six Sigma dibangun berdasarkan gagasan pemecahan masalah berbasis data. Dan memang kental sekali Six Sigma itu berkaitan dengan data gitu ya. Kalau Lean ini enggak, Lean dia memang speed ya. Ya data juga pakai data, cuma
arahnya ke speed ya. Kalau Six Sigma kalau kita lihat kan ini ke quality gitu ya. Karena tujuannya adalah mengurangi variasi proses. Gitu ya. Kita menggunakan analisis statistik supaya prosesnya lebih terkendali. Paling sulit itu adalah mengendalikan proses. Kalau Anda produknya cuma misalnya kalian jualan produk gitu ya, buat sendiri di rumah. Produknya sehari paling cuma 10. Itu mungkin kalau kita yang membuat kita sendiri itu mudah. Kontrolnya mudah. Ya kan? Variasi proses saya yakin kecil sekali. Tapi kalau Anda disuruh bikin, misalnya Anda mampu membuat apa namanya? Anda ini misalnya jago membuat apa ya? Membuat mainan mobil-mobilan gitu ya. Terus Anda bisa membuat sehari 10. Yang buat Anda sendiri pakai tanganmu sendiri. Itu kemungkinan variasi prosesnya pasti kecil. Ya kan? Tapi kalau Anda sudah ada pesanan 1000 mobil per hari. Ya kan? Nah, maka potensi variasi proses akan tinggi sekali. Gitu. Nah, maka sigma itu adalah huruf Yunani ya yang mewakili satuan statistik pengukuran yang menentukan standar deviasi atau suatu populasi ya. Jadi sigma itu memang mewakili standar deviasi. Deviasinya berapa sih ya gitu ya. Ini mengukur variabilitas atau penyebaran data. Sigma juga digunakan sebagai ukuran kualitas. Tingkat kualitas sigma menunjukkan berapa banyak data yang masuk dalam persyaratan pelanggan. Tingkat kualitas sigma yang lebih tinggi berarti lebih banyak output proses atau produk atau layanan yang memenuhi syaratnya pelanggan. Artinya cacatnya adalah sedikit. Jadi kalau ada orang bilang, kamu level sigma berapa? 6. Bagus sekali. Sangat bagus. Kayak Dabawala tadi. Tapi kalau saya bilang level sigma berapa? 2. Kayaknya perlu diimprove. Gitu ya. Umumnya sih 3 umumnya ya. Umumnya. Saya bilang umumnya ya. Tapi itu pun masih perlu banyak improvement. Nah ini 4 prinsip yang menopang Lean Six Sigma ya. Itu adalah customer satisfaction, teamwork, speed, quality, flow process, ya, variation, and defect ya. Yang menopang ini semua adalah data dan fakta. Sekali lagi ya, kita harus pakai data dan fakta. Kalau Anda nggak pakai data dan fakta, ya nanti biasanya nggak akurat juga sih. Itu. Nah ini adalah apa ya? Bagaimana mengidentifikasi top down problem with bottom up problem solving ya. Ya intinya kayak tadi lah ya, bagaimana menurunkan masalah gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau Lean itu arahnya ke waktu ya, kalau Six Sigma itu ke kinerja. Ya, jadi antara bagaimana kinerja ke waktu. Ini pasti akan selalu menjadi masalah kok. Tenang aja, di perusahaan itu nggak akan kehabisan masalah. Gitu. Jadi pasti ada peluang untuk diprojekkan. Nah, nanti juga ada ini ya. Ini adalah standar deviasi ya, sigma level dari min ya, min rata-rata ya. Oke, mungkin itu dulu materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 7:30 ya, 1,5 jam. Ada yang mau ditanyakan? Laptopnya mau mati. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Ya, oke. Oke. Kalau tidak ada, ya insya Allah kita lanjutkan lagi nanti setelah UAS ya. Semoga kita bisa bertemu di offline ya. Supaya lebih enak belajarnya nanti. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Pagi-pagi kita belajar tentang Lean Six Sigma. Insya Allah bermanfaat ya. Semoga ada manfaatnya. Jaga kesehatan. Jangan aneh-aneh ya. Ini waktu puasa. Selamat berlibur ya. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin ya untuk silaturahmi maupun untuk beribadah yang lain gitu ya. Dan jangan lupa nanti tetap semangat kembali ke kuliah gitu ya.
Dan semoga setelah Ramadan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima maaf atas segala kekurangan ya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi